Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tri Anggraini. Kali ini saya akan membahas mengenai filsafat politik yang ada di Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih filsafat politik bagi saya. Kan saya orang filsafat ya. Filsuf bebas dong. Mau ngapain aja. Jadi saya akan mengungkapkan bagaimana filsafat politik yang ada di Indonesia seharusnya. Kalau menurut saya, filsafat politik yang ada di Indonesia ini lebih baik diterapkan dalam filsafat politiknya Ibnu Khaldun. Nah, siapa sih Ibnu Khaldun ini? Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang tokoh filsuf, pemikir, dan juga membahas berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik dan ekonomi dalam karyanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alasan mengapa filsafat politik Ibnu Khaldun dapat diterapkan di Indonesia, yaitu karena yang pertama, relevansi konsep siklus sejarah. Nah, konsep Ibnu Khaldun tentang siklus sejarah yang melibatkan pembentukan seperti misalnya pada masa penjajahan hingga sampai pada masa kemerdekaan yang kemudian menjadi negara NKRI seperti itu. Kemudian pada masa perkembangan. Nah, perkembangan itu dari masa kemerdekaan hingga sekarang, kemudian kemunduran dan kehancuran. Nah, kehancuran ini belum terjadi ya teman-teman karena kita belum ada yang namanya kritisisasi dalam politik. Kemudian peradaban dapat mencerminkan pengalaman yang sejarah yang ada di Indonesia ini. Nah, ketiga tadi kan mencerminkan yang namanya kondisi politik yang ada di Indonesia. Kemudian memahami pola-pola ini dapat membantu kita menghindari kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kita dari sejarah tadi kita akan lebih berhati-hati lagi dan mengambil hikmah atau ibrah dari yang dulu-dulu. Kemudian bekerja menuju pembangunan yang berkelanjutan. Seperti presiden yang sekarang ini, Presiden Pak Jokowi, kita kan sedang bermegah-megahan dalam membangun Indonesia yang maju. Amin. Kemudian yang kedua, pentingnya solidaritas sosial. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya solidaritas sosial dan semangat moral dalam masyarakat. Jadi di Indonesia ini kan termasuk orang yang sopan-sopan, kemudian termasuk orang yang ramah dan terkenal dengan yang namanya kesopan santunan dan adab istiadat, termasuk adab. Di Indonesia dengan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang tinggi memperkuat ikatan sosial dan semangat saling gotong royong dalam memelihara persatuan dan membangun keharmonisan. Nah, di Indonesia ini kan orangnya memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Jadi jika tidak memiliki persatuan, maka keharmonisan itu tidak akan bisa terwujud. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Jadi pemimpin itu seharusnya yang seperti ini, yang kuat, kemudian adil dan bijaksana. Tidak hanya orang yang terpenting saja yang diutamakan, dan hanya orang yang memiliki kedudukan tinggi saja yang diadili begitu. Kemudian yang rakyat di bawah-bawahnya itu mereka mendapatkan keadilan yang kurang. Seperti itu. Jadi pemimpin yang mampu mengatur dengan kebijaksanaan dan memelihara keadilan dapat memimpin negara menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu pengembangan institusi dan kebijaksanaan yang efektif. Ibnu Khaldun juga menyoroti peran institusi dan kebijaksanaan dalam pembangunan masyarakat. Nah, institusi itu apa sih? Seperti misalnya pendidikan. Nah, pendidikan ini seharusnya diutamakan dan lebih penting dijor-jorkan di Indonesia. Karena apa? Karena jika SDM-nya bagus, maka hasil dari karya-karya SDM ini akan meningkatkan kualitas di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Ibnu Khaldun dapat membantu membangun institusi yang efektif, mengurangi korupsi. Nih, korupsi. Banyak di Indonesia yang masih korupsi dan koruptor-koruptor ini nih orangnya masih tersembunyi ya kan? Kemudian memastikan keadilan sosial. Apakah kita termasuk orang yang sudah diadili secara sosial dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat? Nah, di Indonesia ini kalau misal secara kesejahteraan masyarakat, kalau menurut saya masih terbilang kurang ya, karena orang-orang di Indonesia banyak yang masih meminta-minta, mengamen di jalan seperti itu. Kemudian anak kecil juga masih memiliki tanggung jawab bekerja untuk orang tuanya dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi cukup. Dan namun penting untuk diingat bahwa filsafat politik Ibnu Khaldun harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai di Indonesia serta prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan dasar sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, konsep-konsep Ibnu Khaldun dapat dipadukan dengan pemikiran modern dan kemudian kebutuhan masyarakat Indonesia agar relevan, jadi tidak melenceng dari apa yang dibutuhkan begitu, dan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun negara yang baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gagasan utama yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu apa saja sih?
kita bahas. Yang pertama, yaitu siklus sejarah. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa salah satu konsep terpenting yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah siklus sejarah. Menurutnya, peradaban di Indonesia ini memiliki 4 tahap, seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, Ibnu Khaldun melihat siklus ini dipengaruhi oleh faktor seperti semangat solidaritas sosial, kemudian kekuatan moral, dan keadilan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu Abbasiyah. Konsep Abbasiyah merujuk pada semangat solidaritas sosial dan kekuatan kelompok dalam masyarakat. Kalau di Indonesia ini kan tergolong dan terkenal sebagai masyarakat yang suka dengan gotong royong, tidak individual begitu. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Abbasiyah adalah faktor yang penting dalam pembentukan dan keberlanjutan suatu peradaban. Semangat solidaritas yang kuat dapat menggalang kelompok masyarakat untuk bekerja sama, sementara hilangnya Abbasiyah dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran. Kalau misalnya tidak ada konsep Abbasiyah ini nih, maka Indonesia tidak akan maju jika menerapkan konsep-konsep filsafat politiknya Ibnu Khaldun. Yang ketiga, yaitu kekuasaan dan kepemimpinan. Menurut saya nih, kalau misalnya nggak ada kekuasaan dan kepemimpinan, maka di Indonesia ini jadi negara apa ya kan? Nah, Ibnu Khaldun mengakui pentingnya kekuasaan dalam masyarakat. Beliau mempertimbangkan peran penting dari pemimpin atau rais, seorang presiden misalnya, yang bijaksana dan adil sebagai elemen kunci dalam memimpin dan mengelola masyarakat. Kalau misalnya seorang pemimpin ini tidak adil dan tidak bijaksana, maka dia akan diinjak-injak sendiri oleh warganya, terutama di negara Indonesia. Karena kalau misalnya di Indonesia ini nih, orangnya julid-julid ya kan. Jadi misalnya seorang pemimpin otoriter, maka negara Indonesia ini nih akan hancur karena yang atas akan menginjak-injak di bawah, namun yang di bawah juga akan menentang dari yang di atas begitu. Kemudian kepemimpinan yang kuat dan bijaksana diperlukan untuk mempertahankan ketertiban sosial. Jadi kalau misalnya nggak ada kepemimpinan dan yang secara kuat dan bijaksana, maka ya amburadul gitu kan. Kemudian menegakkan keadilan dan memajukan peradaban. Kemudian yang keempat, yaitu ekonomi dan kebijaksanaan. Ibnu Khaldun juga memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Jadi ekonomi di Indonesia ini dipertimbangkan juga kalau misalnya mereka menerapkan filsafat politiknya Ibnu Khaldun. Jadi misalnya negara Indonesia ini nih menerapkan filsafat politiknya Ibnu Khaldun, maka insya Allah nih masyarakat Indonesia ini juga sejahtera begitu. Kemudian dia mengakui pentingnya mengelola sumber daya, kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan dalam masyarakat. Jadi keadilan dalam distribusi kekayaan masyarakat ini misalnya, jadi pemimpin ini seharusnya membagi rata keuangan yang ada di Indonesia, tidak hanya masyarakat Jawa saja yang diutamakan, kemudian masyarakat Papua sampai sekarang juga banyak yang masih tidak berpendidikan ya kan, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengungkapkan beberapa harapan seluruh rakyat di Indonesia terkait calon pemimpin presiden 2024 nanti. Yang pertama yaitu seharusnya pemimpin itu memiliki sifat yang jujur dan transparan. Harapannya adalah adanya pemimpin yang jujur, terbuka, kemudian transparan dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan dan transparansi ini dapat membangun kepercayaan publik dan mengurangi korupsi serta praktik-praktik yang merugikan. Jadi pemimpin kalau misalnya tidak jujur, tidak terbuka ya, mereka akan sangat merugikan bagi warga Indonesia. Jadi rakyat-rakyat di Indonesia ini masih tergolong menengah ke bawah gitu. Dan kalau timpang tindihnya itu juga masih sangat tinggi. Kalau yang kaya banget, kalau yang miskin ya miskin banget gitu, nggak punya rumah sampean. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin yang melindungi kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya pemimpin yang mengutamakan kebebasan, terutama saya yang menyukai sifat kebebasan. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini diterapkan secara otoriter seperti yang saya jelaskan tadi, maka masyarakat Indonesia akan merasa terkekang begitu. Dan hak asasi manusia ini tidak dapat diterapkan di Indonesia dengan baik karena haknya menjadi terbatas. Dan aspirasi-aspirasi masyarakat ini tidak akan tersampaikan dengan baik begitu. Seperti contohnya pada masa ini yaitu tentang pengungsi Rohingya yang masih sangat menggelisahkan bagi rakyat di Aceh dan rakyat-rakyat Indonesia, karena warga Indonesia ini masih memiliki kebutuhan yang sangat kompleks. Tapi kenapa orang-orang seorang pemimpin ini masih mengurusi yang namanya pengungsi gelap? Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan dari yang di atas saja yang terlihat gitu, tapi juga yang ada di bawah-bawah ini harusnya juga didengarkan. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan yang berwawasan luas dan berkompeten. Kalau misalnya yang masih muda nih, jadi wakil presiden, apakah dia memiliki wawasan yang luas dan berkompeten?
Nah, diharapkan bagi saya mengharapkan pemimpin yang memiliki pemahaman yang luas tentang masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia, kemudian memiliki visi jangka yang panjang serta memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan supaya di Indonesia ini lebih maju dan lebih mengutamakan yang namanya SDM. Harapannya adalah adanya pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Masalah sampah yang ada di Indonesia ini sangat-sangat tinggi begitu. Dan itu sangat meresahkan bagi rakyat di Indonesia, terutama limbah-limbah pabrik juga sampai sekarang masih menjadi masalah karena tidak ada penampungan limbah-limbah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf karena banyak kesalahan, karena pasti saya banyak kesalahan dalam membicarakan politik yang ada di Indonesia ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.